Ayo masuk, masuk. Waktunya ngaji, ayo masuk, masuk semuanya, ayo masuk. Hei, Pak Ustadz datang. Ayo ngaji, ayo, ayo, ayo. Ayo. Oh ya, ayo saling dulu, saling dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Tanya. Pada pelajaran kali ini, kami akan membahas tentang idgham. Idgham sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah idgham mutamatsilain, yang kedua adalah idgham mutajanisain, yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Untuk yang pertama, kami akan membahas tentang idgham mutamatsilain. Apa itu idgham mutamatsilain? Idgham artinya memasukkan. Memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Kemudian mutamatsilain adalah dua huruf yang sama atau dua hal yang sama. Jadi artinya idgham mutamatsilain adalah bertemunya dua huruf yang sama baik makhraj maupun sifatnya. Makhraj itu artinya tempat keluarnya huruf. Sifat itu artinya bentuknya yang sama. Jadi pertemuan dua huruf yang tempat keluarnya huruf itu sama dan sifat atau bentuknya juga sama. Kemudian, kapan terjadinya hukum idgham mutamatsilain? Terjadinya idgham mutamatsilain ketika huruf hijaiyah berharokat sukun bertemu dengan huruf hijaiyah berharokat selain sukun. Maksudnya selain sukun, harokatnya adalah bisa fathah, kasrah, dhammah, ataupun tanwin. Dengan syarat hurufnya harus sama. Kemudian, cara baca idgham mutamatsilain adalah memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, bukan dalam tulisan. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh. Yaitu yang pertama adalah ba sukun atau ba yang berharokat sukun yang warna kuning itu, kemudian bertemu dengan ba yang berharokat kasroh. Kalau di sini harokatnya kasroh ya, yang warna hijau. Jadi cara bacanya, jika ada ba berharokat sukun bertemu dengan ba yang berharokat kasroh, cara bacanya adalah ba yang pertama dimasukkan ke huruf ba yang kedua sambil ditekan. Ingat ya, sambil ditekan tapi tidak ditahan. Cara baca yang benar adalah Fakul nadhrib bi asakal hajar. Fakul nadhrib bi asakal hajar. Bacaan yang salah adalah Fakul nadhrib bi asakal hajar. Salah, karena ba yang pertama dipantulkan. Harusnya tidak dipantulkan, walaupun itu hukum awalnya adalah qalqalah atau harusnya dipantulkan. Karena ba yang pertama harokatnya sukun bertemu dengan ba yang kedua yang harokatnya kasroh. Dari cara bacanya langsung dimasukkan ke ba yang kedua. Kami ulangi. Jadi bacaan yang benar adalah Fakul nadhrib bi asakal hajar. Fakul nadhrib bi asakal hajar. Kemudian contoh yang kedua adalah tak sukun bertemu dengan tak yang berharokat kasroh. Sebetulnya harokat tak yang kedua itu bebas ya. Pokoknya selain harokat sukun. Sebagaimana yang kami ucapkan tadi,
huruf yang kedua itu boleh berharokat kasroh, dhammah ataupun fathah. Kalau di sini tak yang kedua harokatnya adalah kasroh. Jadi cara bacanya, tak pertama dimasukkan ke huruf tak yang kedua sambil ditekan. Jadi cara baca yang benar adalah fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat tijaratuhum. Cara baca yang salah adalah fama rabihat tijaratuhum, salah karena tidak dimasukkan ke tak yang kedua. Jadi tak yang pertama atau huruf ta itu ada sifat mahamesnya ya. Sifat hames itu ketika mengucapkan ta ada nafas yang keluar atau ada udara yang keluar. Tapi karena di sini hukumnya adalah idgham mutamatsilain, jadi langsung dimasukkan ke ta yang kedua. Dari tak yang pertama sifat hamesnya itu udah dibuang. Kami ulangi, bacaan yang benar adalah fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat tijaratuhum. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu zal bertemu dengan zal atau zal berharokat sukun bertemu dengan zal yang berharokat fathah. Dari cara bacanya, zal yang pertama dimasukkan ke huruf zal yang kedua sambil ditekan. Bacaan yang benar adalah izzaba mughadiba, izzahaba mughadiba. Bacaan yang salah adalah izzahaba mughadiba, salah karena tidak perlu ditahan. Jadi beda ya antara ditekan sama ditahan. Kalau ditekan itu ada tasdidnya, kalau ditahan ya ditahan agak lama, itu namanya ditahan. Jadi kalau idgham mutamatsilan itu cukup ditekan tapi tidak ditahan. Kami ulangi ya, bacaan yang benar adalah izzahaba mughadiba, izzahaba mughadiba. Selanjutnya ada dua huruf yang istilah hukumnya sama. Yang pertama adalah nun mati bertemu dengan nun. Di sini hukumnya bisa dikatakan idgham mutamatsilain dan bisa berhukum idgham bi gunnah. Dikatakan idgham mutamatsilain karena nun yang pertama berharokat sukun bertemu dengan nun yang berharokat. Kalau di sini nunnya harokatnya kasroh. Kemudian bisa dinamakan idgham bi gunnah karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang jumlahnya 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Kalau di sini nun mati bertemu dengan nun. Cara bacanya min ni'matin, min ni'matin. Kemudian huruf yang kedua adalah mim mati bertemu dengan mim. Jadi hukum bacaannya bisa dikatakan idgham mutamatsilain karena huruf mim yang pertama harokat sukun bertemu dengan mim yang kedua berharokat fathah. Bisa juga dinamakan idgham mimi karena mim mati bertemu dengan mim. Jadi cara bacanya adalah lahum maghfirah, lahum maghfirah. Kemudian
Untuk idgham yang kedua adalah idgham mutajanisain. Apa itu idgham mutajanisain? Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Mutamatsilain adalah dua hal yang sejenis. Jadi artinya bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya tetapi beda sifatnya. Jadi terjadinya idgham mutajanisain ketika huruf hijaiyah berharokat sukun bertemu dengan huruf hijaiyah berharokat selain sukun. Bisa fathah, kasrah, dhammah, ataupun tanwin. Dengan syarat makhrajnya sama, sifatnya beda. Kemudian apa saja huruf-huruf mutajanisain atau huruf-huruf idgham mutajanisain? Mari kita kelompokkan menjadi 3 makharijul huruf atau 3 tempat keluarnya huruf. Yang pertama adalah ujung lidah bertemu dengan gigi atas. Itu ada 3 huruf, yaitu zal, sa, zo. Jadi kapan sa bertemu dengan zal, maka hukum bacaannya dibaca hukum idgham mutajanisain. Kemudian jika zal bertemu dengan zo juga sama. Kemudian kelompok yang kedua adalah ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Itu ada 3, yaitu ta, to, dal. Jadi jika ta bertemu dengan to, hukum bacaannya dibaca idgham mutajanisain. Kemudian jika ta bertemu dengan dal, juga sama, dibaca idgham mutajanisain. Kelompok yang ketiga adalah 2 bibir, yaitu ba bertemu dengan mim. Bacanya sama, dibaca idgham mutajanisain. Lalu bagaimana cara bacanya? Yaitu cara bacanya adalah memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh, yaitu sa bertemu dengan zal. Sa sukun bertemu dengan zal berharokat. Bacaan yang benar adalah yalhazzalika, yalhazzalika. Jadi langsung dimasukkan ya. Tadi sa sukun langsung dimasukkan ke zal. Jadi sa-nya sudah nggak terdengar. Jadi sifat hamesnya sa sudah tidak keluar dan sudah tidak terdengar. Bacaan yang salah adalah yalhazzalika, salah karena belum dimasukkan sa sukun, belum dimasukkan ke zal. Kemudian contoh berikutnya yaitu zal bertemu dengan zo. Jadi cara bacanya zal harokat sukun langsung dimasukkan ke zo. Bacaan yang benar adalah walau annahum izzalamu, walau annahum izzalamu. Jadi langsung dimasukkan ya, zal sukun langsung dimasukkan ke zo. Jadi zalnya sudah tidak terdengar sama sekali. Bacaan yang salah walau annahum izzalamu, salah karena zal sukun belum dimasukkan ke zo. Kemudian contoh berikutnya, tak sukun bertemu dengan to.
tak sukun bertemu dengan to. Cara bacanya langsung dimasukkan tak sukun ke to. Jadi to ini seolah-olah ada tasdidnya. Jadi bacaan yang benar adalah waqalat ta'ifah. Waqalat ta'ifah. Bacaan yang salah adalah waqalat ta'ifah. Salah. Karena tak sukun belum dimasukkan ke to. Jadi taknya masih berdiri sendiri, sifat hamesnya masih keluar atau nafasnya masih keluar. Karena salah satu sifat tak adalah hames. Kemudian contoh berikutnya adalah tak sukun bertemu dengan dal. Cara bacanya adalah falamma athqalat da'allaha. Falamma athqalat da'allaha. Kemudian contoh berikutnya adalah tak sukun bertemu dengan dal berharokat. Jadi cara bacanya tak sukun langsung dimasukkan ke dal. Cara bacanya falamma athqalat da'awallah. Falamma athqalat da'awallah. Bacaan yang salah adalah falamma athqalat da'awallah. Salah. Karena tak sukun belum dimasukkan ke dal. Jadi taknya itu berdiri sendiri, sifat hamesnya masih keluar. Harusnya ketika dimasukkan taknya itu udah hilang, sifat hamesnya juga sudah hilang. Jadi langsung dimasukkan ke dal. Tak langsung dimasukkan ke dal. Kami ulangi. Bacaan yang benar adalah falamma athqalat da'awallah. Falamma athqalat da'awallah. Contoh berikutnya adalah ba sukun bertemu dengan mim. Jadi kalau ba harokatnya sukun harusnya dipantulkan atau dibaca qalqalah. Karena depannya ada mim maka qalqalahnya hilang. Jadi ba sukun langsung dimasukkan ke mim tanpa dipantulkan. Jadi ba-nya sudah tidak mantul lagi. Jadi baca yang benar adalah ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Jadi langsung dimasukkan ya tanpa qalqalah. Kemudian cara baca yang salah ya bunayyarkam ma'ana. Salah. Karena qalqalahnya masih kelihatan, masih dipantulkan dan belum dimasukkan ke ba. Maaf, belum dimasukkan ke mim. Jadi ba-nya belum dimasukkan ke mim. Harusnya kalau dimasukkan ke mim, qalqalahnya hilang, ba-nya tidak memantul. Kami ulangi. Bacaan yang benar adalah ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Kemudian idgham yang ketiga adalah idgham mutaqarribain. Apa itu idgham mutaqarribain? Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Mutaqarribain artinya dua hal yang berdekatan. Jadi artinya adalah
bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrajnya atau tempat keluar hurufnya, tetapi sifatnya beda atau hurufnya beda. Terjadinya idgham mutaqarribain ketika huruf hijaiyah berharokat sukun bertemu dengan huruf hijaiyah berharokat selain sukun. Selain sukun yaitu bisa fathah, kasrah, dhammah atau tanwin. Dengan syarat makhrajnya berdekatan, sifatnya beda. Misalnya qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ra, ba bertemu dengan mim. Lalu bagaimana cara bacanya? Yaitu memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh. Yaitu qaf sukun bertemu dengan kaf. Qaf berharokat sukun bertemu dengan kaf berharokat. Bacaan yang benar adalah alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Jadi qaf sukun langsung dimasukkan ke kaf. Sebetulnya kalau qaf harokatnya sukun itu hukumnya adalah qalqalah atau cara bacanya dipantulkan. Karena depannya ada kaf, maka qalqalahnya hilang. Hukum qalqalahnya atau pantulannya hilang. Jadi qaf sukun langsung dimasukkan ke kaf tanpa qalqalah, tanpa pantulan. Bacaan yang salah, alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Salah, karena qalqalahnya masih kelihatan dan qaf sukun belum dimasukkan ke kaf. Kami ulangi, bacaan yang benar adalah alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Kemudian contoh berikutnya, lam sukun bertemu dengan ra. Jadi cara bacanya, lam sukun langsung dimasukkan ke ra. Bacaan yang benar, wa qur rabbi adkhilni. Wa qur rabbi adkhilni. Jadi langsung dimasukkan ya. Bacaan yang salah, wa qul rabbi adkhilni. Salah, karena lam sukun belum dimasukkan ke ra. Kemudian ba sukun bertemu dengan mim. Sama seperti yang awal tadi, ba itu kalau harokatnya sukun, hukum bacaannya qalqalah atau dipantulkan. Tapi karena depannya ada mimnya, maka qalqalahnya atau pantulannya hilang. Jadi cara bacanya, ba sukun langsung dimasukkan ke mim tanpa qalqalah. Jadi qalqalahnya hilang. Bacaan yang benar adalah ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Jadi langsung dimasukkan ya, tanpa qalqalah. Bacaan yang salah, ya bunayyarkab ma'ana. Salah, karena ba sukun belum dimasukkan ke mim. Salah, karena ba-nya masih memantul, masih kelihatan qalqalahnya. Demikianlah tadi pembahasan mengenai idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain,
dan idgham mutaqaribain. Mudah-mudahan dapat dimengerti, difahami, serta diamalkan ketika membaca Al-Quran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.